Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya anak-anakku? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang organ gerak manusia dan fungsinya. Masih ingatkah kalian bahwa alat gerak manusia terbagi menjadi dua? Ya, betul sekali. Organ gerak manusia terdiri dari alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu adalah rangka, sedangkan alat gerak aktif yaitu adalah otot. Coba perhatikan nih gambar di samping ini. Ini merupakan rangka manusia. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan rangka itu? Rangka adalah susunan teratur dari tulang-tulang. Lalu apa sih sebenarnya fungsi dari rangka ini? Rangka memiliki fungsi antara lain satu, alat gerak pasif, menegakkan tubuh, tempat letaknya otot, dan juga untuk melindungi organ vital yang ada di dalam tubuh kita. Bagaimana anak-anakku? Penasaran gak nih? Mau tahu tentang rangka? Oke, kita lanjut pembelajarannya ya. Nah, dilihat tuh ada gambar apa tuh? Bagaimana melihat kostum dari orang ini? Ini adalah kostum dari sebuah rangka. Oke, kita pelajari ya. Rangka manusia dibagi menjadi tiga, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Kita pelajari secara detail lagi ya. Yang pertama ada rangka kepala. Ini ada gambar dari rangka kepala. Rangka kepala disebut juga tengkorak. Tengkorak ini tersusun dari kumpulan tulang-tulang. Ada tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pelipis, dan juga ada tulang ubun-ubun, serta ada tulang kepala belakang. Tahukah kamu apa fungsi daripada tulang-tulang tersebut? Secara umum, fungsi dari rangka kepala adalah satu, untuk melindungi organ vital seperti mata dan otak, dan juga memberikan bentuk wajah seseorang. Selain itu, dengan adanya rahang bawah di kepala, maka kita bisa melakukan aktivitas seperti makan dan berbicara. Baiklah anak-anakku, sekarang saatnya kita mempelajari tentang rangka badan. Anak-anakku, coba diperhatikan gambar di samping ini. Ini adalah rangka badan. Kita bisa mengelompokkan rangka badan ini menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada ruas tulang belakang. Yang kedua ada tulang dada dan rusuk. Yang ketiga ada tulang-tulang bahu. Dan yang keempat ada tulang panggul. Selanjutnya, ini adalah gambar dari tulang belakang. Ruas tulang belakang terdiri atas 33 buah tulang, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Fungsi dari rangka ini adalah untuk mendekatkan badan, menyokong kepala dan tangan, serta melekatkan otot dan tulang rusuk. Kalau ini adalah tulang dada dan tulang rusuk, anak-anakku. Tulang dada tepat berada di tengah-tengah, sedangkan tulang yang nampak seperti garis-garis ini adalah tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri dari 12 pasang. Fungsi tulang dada dan tulang rusuk adalah untuk melindungi organ vital di dalam rongga dada, misalnya seperti jantung dan paru-paru. Nah, kalau ini tahu nggak nih anak-anakku semua, tulang ini namanya tulang apa? Ini adalah tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul atau tulang panggul terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Fungsi dari tulang panggul ini adalah menjaga badan kita ketika duduk, kemudian juga melindungi organ vital dari dalam perut, dan juga melekatkan tulang paha atas. Kalau ini adalah tulang bahu. Tulang bahu terdapat tulang yang berkaitan, yaitu ada tulang selangkah dan juga tulang belikat. Sampai di
sini kira-kira anak-anakku semua sudah paham belum nih? Mudah-mudahan sudah paham ya. Nah, oke. Sekarang saatnya kita akan mempelajari tentang rangka. Nah, rangka anggota gerak atas yaitu, nah di sini bisa dilihat ya, ada berbagai macam rangka. Nah, ini adalah rangka gerak atas atau tangan. Kalau gambar yang, nah ini adalah tulang lengan atas, kemudian di sana tulang pengumpil dan juga ada tulang hasta, tulang telapak tangan dan juga ada tulang jari tangan. Ini adalah rangka dari gerak atas. Lalu yang kedua ada rangka anggota gerak bawah atau kaki. Rangka anggota gerak bawah ini juga terdiri dari beberapa tulang. Apa saja? Yang pertama adalah tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Nah, sampai di sini kita sudah selesai mempelajari seluruh alat gerak pasif dari manusia. Sekarang kita akan mempelajari tentang alat gerak aktif pada manusia. Masih ingat ini anak-anak semuanya? Manusia. Ya, alat gerak aktif pada manusia adalah otot. Apa yang tahu nggak otot itu apa? Otot adalah jaringan di dalam tubuh manusia yang bisa menggerakkan tulang, sehingga membuat hewan dan manusia seperti kita semua dapat bergerak. Lalu sebenarnya apa sih fungsi otot itu? Ayo, fungsi otot adalah satu, menggerakkan tulang, menggerakkan organ tubuh, lalu mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Tahukah kalian otot manusia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Wah, makin penasaran gak nih? Apa sih perbedaan dari ketiga otot itu? Oke, kita pelajari lebih lanjut lagi ya. Otot polos mempunyai ciri-ciri khusus. Ciri-ciri otot polos diantaranya adalah satu, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Berbentuknya seperti gelendong. Kemudian yang ketiga, terletak pada organ dalam. Dan yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Oh iya, anak-anakku semuanya. Pergerakan dari otot polos ini sangat lambat dan mudah lelah. Tapi otot polos ini bekerja dengan sendirinya. Jadi saat bekerja, otot polos tidak dipengaruhi oleh otak. Nah, lihat nih gerakan dari gambar ini. Kalau kita sedang menggerakkan anggota tubuh kita itu, yang bekerja adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka. Maka otot lurik disebut juga otot rangka. Tahu nggak nih anak-anakku, kenapa disebut dengan otot lurik? Ya, betul sekali. Dinamakan otot lurik karena jika kita lihat ada sisi gelap dan ada sisi terang yang berselang-seling. Jadi disebut dengan otot lurik. Nah, ciri-ciri otot lurik adalah otot lurik memiliki bentuk silindris dengan garis gelap dan terang. Bentuk otot yang panjang memiliki banyak inti sel. Inti sel itu berada di tepi. Letak otot lurik melekat pada rangka. Cara kerjanya adalah dengan perintah otak. Oh ya, anakku semuanya, otot lurik ini bekerja dengan cepat dan mudah lelah.
Jadi saat melakukan aktivitas jangan terlalu memaksa otot kiri untuk bekerja ya, kasihan. Jadi nantinya mudah lelah. Nah, kira-kira sampai sini sudah paham ya beberapa mengenai. Nah, ketiga ada otot jantung, berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ciri-ciri otot jantung yaitu adalah berbentuk silindris dan memiliki percabangan. Yang kedua, pada otot jantung memiliki satu inti sel yang terletak di tengah. Kemudian juga otot jantung terletak pada bagian jantung. Lalu otot jantung bekerja tanpa kesadaran. Dan yang kelima, otot jantung bekerja terus tanpa istirahat. Wah, kalau istirahat bisa-bisa jantungnya berhenti bekerja. Bagaimana anak-anakku semua? Kita sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala rangka dan otot yang sangat sempurna sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Oh ya anak-anakku, kita juga harus menjaga kesehatan supaya rangka dan otot kita tidak tidak. Baiklah anak-anakku, cukup sampai di sini dulu untuk mata pelajaran subtema 2 tentang IPA, organ gerak manusia dan hewan. Mudah-mudahan semuanya dapat memahami apa yang telah disampaikan. Jika ada yang belum paham, boleh langsung ditanyakan ke Pak Rahmat. Untuk tugasnya nanti akan Pak Rahmat kirim terpisah ya nak ya. Terima kasih, jaga kesehatan, semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.